Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel As by Story. Jangan lupa like, komen dan subscribe serta aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Abang, pekik matahari keras. Dia berjalan menghampiri Krisan yang sedari tadi menjahili Ken, tak jarang juga dia membuat Ken menangis. Jangan dijailin terus bang, nanti malam rewel. Decak matahari. Krisan tidak mengindahkan ucapan adiknya, dia kembali melanjutkan aksinya dengan menarik-narik kaki Ken. Krisan terkikik geli saat Ken mulai terganggu oleh ulahnya. Dan dengan sekali tarikan, Ken sudah menangis keras. Kan, abang sih. Matahari langsung menggendong Ken dan menangkannya. Kamu tuh jahil banget sih mas, ujar seorang perempuan cantik yang tak lain adalah istri Krisan. Ya gimana, orang anaknya lucu banget, aku jadi gak tahan buat jahilin, balas Krisan seraya memeluk istrinya. Jangan diterusin Kris, nanti rewel beneran kasihan Ata, timpal Daffodil yang baru saja datang sambil menggendong batita perempuan yang tak lain adalah anaknya. Iya bang, sahut Krisan. Jika Kakanda sudah angkat bicara, Abang Krisan akan mengalah. WKK. Tak lama kemudian matahari kembali lagi ke ruang tengah setelah tangisan Ken mereda. Tidak menunggu lama, Jauti langsung menghampiri matahari dan merebut Ken. Sedari tadi dia juga gemas dengan Ken. Udah cocok ta, ujar Krisan. Matahari mengernyit, cocok apa? Jadi ibu, enak aja. Gak boleh. Sahut Daffodil. Loh, kenapa? Tanya matahari. Emang kamu udah siap jadi mama muda? Ngurus anak gak segampang yang kamu bayangkan loh, sahut Dahlia, istri Krisan. Iya, mending kamu puas-puasin masa muda dulu. Jangan buru-buru menikah, timbal Aster, istri Daffodil. Matahari hanya diam tanpa mau menyahuti. Jika sudah seperti ini dia harus bagaimana lagi kalau tidak diam? Kalau menurut ayah sih, terserah Ata aja. Kalau dia emang bener-bener udah siap, ya mau nikah sekarang pun gak apa-apa, ucap Demo yang tiba-tiba datang. Lah, masih lama ya, ujar Daffodil. Loh kan gak ada yang tahu bang, balas Krisan. Sekarang kamu udah punya pacar belum ta? Tanya Aster. Diam-diam matahari menghela nafas, untung saja kakak iparnya itu mengalihkan pembicaraan. Jika tidak, matahari tidak tahu kapan pembicaraan itu akan berakhir. Dengan menggigit bibirnya matahari mengangguk. Udah kak, Demo, Daffodil dan Krisan langsung tersentak. Kini tatapan mata mereka tertuju kepada matahari. Bahkan dengan teganya Daffodil menyingkirkan anaknya dari pangkuannya. Siapa? Tanya mereka bertiga dengan serempak. Matahari langsung menepuk dahinya pelan. Dia lupa bahwa ayah dan abangnya itu mempunyai sifat posesif terhadapnya. A adalah cowok, ucap matahari kikuk. Demo semakin menatap tajam matahari. Siapa? Kapan jadiannya? Kok gak bilang sama ayah? Ih, ayah, kan Ata udah besar. Masa cuma mau pacaran harus bilang sama ayah, ujar matahari cemberut. Daffodil dan Krisan saling melirik, keduanya seperti berbicara melalui tatapan mata. Kalau gitu bawa pacar kamu ke sini, ujar Daffodil tegas. Dan juga diangguki oleh Demo dan Krisan. Iya, kenalin sama kita, timpal Krisan. Mau diapain? Pekik matahari kesal. Jika tahu begini dia mending tidak bilang kalau sudah punya pacar. Sedangkan seseorang laki-laki yang sedari tadi asik bermain bersama anak-anak kecil, terkekeh geli melihat tingkah iparnya dan mertuanya. Santai ta, gak diapa-apain kok. Nyatanya abang masih ada di sini, ucap Hans suami Daisy yang kini mulai ikut nimbrung. Emang dulu bang Hans diapain aja sama DDK ini? Tanya matahari. BTW, DDK adalah panggilan khusus dari matahari untuk Demo, Daffodil dan Krisan. Mereka bertiga akan berubah menjadi detektif dadakan yang akan selalu mengawasi Daisy dan matahari jika mulai dekat dengan seorang laki-laki.
Sekarang Daisy sudah mempunyai Hans, suaminya. Dan kini tinggallah Matahari sendiri. Gak diapa-apain lah. Emang kita apaan? Ujar Krisan tak terima. Sedangkan Hans, Daisy, Aster dan Dahlia hanya tertawa. Gak diapa-apain ta. Ayah cuma pingin kenalan aja, ucap Demo. Ayah cuma mau lihat, laki-laki yang berani memacari kamu tuh seperti apa. Apakah dia cocok atau tidaknya biar serahkan kepada ayah dan abang-abang kamu aja, sambungnya. Matahari mendengus, namun tak ayal dia mengiyakan perkataan ayahnya. Kali ini dia hanya bisa berdoa supaya Ardan akan selamat dari DDK ini. Mereka kembali bercengkrama dengan hangat. Tak lama kemudian Jauti datang dengan menggendong Ken. Jauti menaruh Ken di pangkuan Matahari, lalu dia ikut mengambil duduk di sebelah anaknya. Dari mana Bun? Tanya Daisy. Jalan-jalan. Kemana? Timpal Matahari. Ke taman. Berdua aja. Atau sama yang lain. Tambah Demo. Sama tetangga sebelah tadi. Ngapain aja, Bun? Timpal Krisan. Aduh, kalian kok jadi kepo gitu sih? Bunda cuma jalan-jalan doang sama Ken, jawab Jauti kesal. Cuma jalan-jalan aja ditanyain kayak orang ketahuan selingkuh. Oh, ujar mereka serempak. Jauti mendengus kesal. Lalu dia kembali bermain bersama Ken. Krisan yang melihat itu pun berniat untuk menggoda bundanya. Seneng amat Bun main sama Ken. Ujarnya. Iya, Ken gemesin banget. Bunda jadi gimana gitu, balas Jauti dengan semangat. Ciko juga gemesin kok Bun. Timpal Daisy sewot. Kalau Ciko kan cucu sendiri udah sering mainnya. Kalau Ken kan cucu orang. Mumpung di sini kan, bisa main sepuasnya, balas Jauti. Kalau Ken jadi anaknya Ata gimana Bun? Celetuk Daffodil tiba-tiba. Semuanya yang berada di ruang keluarga terdiam mendengar celetukan Daffodil. Matahari juga menatap bundanya was-was. Dia sadar betul, bahwa saat ini dia sedang menjalin hubungan dengan Ardan. Jadi secara tidak langsung juga Ken adalah anaknya. Amin. Bunda bakalan senang banget kalau beneran. Jawab Jauti dengan semangat. Semuanya tercengang mendengar ucapan Jauti. Bahkan Demo sampai tersedak air minumnya. Namun walaupun begitu Matahari menghela nafas lega. Setidaknya Jauti sudah memberikan lampu hijau. Dia mau menerima kehadiran Ken di tengah-tengah keluarganya. Ardan menghela nafas gugup. Saat ini dia sudah berdiri di depan pintu rumah Matahari. Tinggal mengetuk pintu saja namun tangannya gemetar. Baru pertama kali ini Ardan merasa gugup seperti ini. Sebelumnya dia tidak pernah. Ardan dapat mendengar suara gelak tawa dari dalam rumah, itu membuat Ardan semakin ragu untuk mengeruk pintu. Dia takut mengganggu keharmonisan keluarga Matahari. Ketuk gak iya? Tanya Ardan pada dirinya sendiri. Kalau gak diketuk, percuma doang gue datang ke sini. Ujarnya lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan memberanikan diri Ardan mulai mengetuk pintu rumah Matahari. Tak lama kemudian suara langkah kaki terdengar. Jantung Ardan berdebar kencang, tangannya mulai berkeringat dingin. Di dalam hati dia terus mencoba menenangkan dirinya agar tetap santai. Ceklek, pintu terbuka, menampilkan sosok perempuan paruh baya seumuran Miranda. Ardan tersenyum dan menyalimi tangan Jauti, calon mertuanya. Selamat malam Tante, ucap Ardan. Malam kembali. Nak Ardan mau jemput Ken ya? Balas Jauti dengan nada sedikit sedih. Ardan hendak menjawab, namun teriakan dari dalam menghentikannya. Ya udah masuk yuk. Ardan mengikuti langkah Jauti yang membawanya ke ruang keluarga yang berisi banyak orang. Ardan saja sampai terpenggah melihat kehangatan yang tercipta. Wah, ada tamu. Seruan Daisy membuat seluruh perhatian mengarah ke Ardan. Matahari terkejut melihat kehadiran Ardan. Sebenarnya dia sudah memiliki niat untuk segera mengenalkan Ardan kepada orang tuanya, tapi tidak sekarang. Sedangkan Ardan yang sedang menjadi perhatian hanya memasang senyum tipis. Padahal dirinya sudah gugup bukan main. Siapa Bun? Tanya Daffodil. Oh,
Ini nak Ardan, orang tuanya Ken, jelas Jauti. Mereka hanya mengangguk paham lalu menyambut Ardan dengan baik. Papa, seru Ken saat melihat Ardan yang mengambil duduk tak jauh darinya. Dengan cepat Ken berdiri dari pangkuan matahari dan berjalan cepat menghampiri Ardan. Jangan lari Ken, nanti jatuh. Peringat matahari. Ken tak menginginkannya lalu segera memeluk tubuh Ardan. Papa. Iya ini papa. Lain kali jangan lari-lari ya, dengerin kata mama, ujar Ardan keceplosan. Matahari membelakkan matanya terkejut. Dan sepertinya bukan matahari saja yang terkejut, seluruh keluarga matahari juga. Selain anak-anak mereka yang masih kecil-kecil. Ardan yang baru saja menyadari perkataannya juga ikut terkejut. Lalu matanya menatap ke sekeliling yang ternyata semua mata sedang tertuju padanya. Ardan menelan ludahnya sendiri. Jika sudah seperti ini harus bagaimana? Wah, sepertinya kita kedatangan tamu spesial, ucap Daffodil tiba-tiba. Iya nih, baru aja digibahin. Udah muncul aja dengan sendirinya, timpal Krisan dengan seringai khas miliknya. Abe abang, dia itu bosnya Ata, sanggah matahari cepat. Kini Demo melihat ke arah anaknya, yakin cuma bos. Dalam sekali lirik ayah bisa melihat sesuatu loh Ta, kalau kamu mempunyai hubungan dengan bos kamu ini, ucap Demo tajam sambil menekan kata, bos. Ardan menatap ngeri ke arah Demo, namun ekspresi wajah dia buat setenang mungkin. Kamu gak menjalin affair kan sama bos kamu ini Ta? Tanya Krisan tajam. Oh iya, yang mengetahui Ardan duda hanyalah Daisy, Jauti dan Matahari saja. Namun Daisy dan Jauti tanpa ada niatan untuk menjelaskan. Ih abang, ngomongnya, sahut Matahari cepat. Terus apa kalau bukan affair? Kamu jelas-jelas menjalin hubungan sama bos kamu ini. Ujar Krisan. Abang jangan sok tahu deh. Emang kata siapa Ata punya hubungan sama Pak Ardan, sanggah Matahari. Sedangkan Ardan merasa ada sesuatu yang begitu menyakitkan di hatinya saat mendengar perkataan Matahari yang tidak mau menjelaskan hubungan mereka yang sebenarnya. Oh, jadi kalian gak ada hubungan apa-apa. Timpal Daffodil memancing pembicaraan. Sedangkan yang perempuan, seperti Jauti, Daisy, Aster dan Dahlia hanya menikmati drama di depannya. Hans hanya terdiam sambil tersenyum ke arah Ardan. Dulu juga dia pernah mengalami hal seperti ini. Iya, kita pacaran, ujar Matahari dan Ardan bersamaan. Kita pacaran. Ardan sudah ditarik pergi saat berhasil membuat orang-orang terkejut akan ucapannya. Dan disinilah dia berada, di ruang kerja Demo bersama DDK. Sebenarnya tadi Matahari sempat merengek ingin ikut, tapi Ardan segera melarangnya dengan halus. Dia meyakinkan Matahari bahwa dia akan baik-baik saja. Matahari pun menurut dan membiarkan Ardan pergi bersama ayah dan abangnya. Nama kamu siapa? Tanya Demo memulai interogasinya. Saya Ardan Om, jawab Ardan dengan senyum tipis. Umur kamu? 27 tahun. Pekerjaan? Pemilik perusahaan Swardika N, dan ahli waris dari Diningrat Group, ujar Ardan santai. Untungnya di saat seperti ini dia memiliki sesuatu yang bisa dibanggakan. Demo mengangguk. Berarti kamu kaya dong. Iya Om, bisa dibilang seperti itu. Tapi kaya raya belum tentu bisa buat Ata bahagia loh ya, sanggah Krisan. Saya mencintai Matahari, jawab Ardan tegas. Sejak kapan kalian menjalin hubungan? Timpal Daffodil yang sedari tadi diam. Kurang lebih sebulan yang lalu, atau lebih. Krisan mendengus. Apa yang adiknya lihat dari Ardan? Hanya ada raut kesombongan yang melekat pada diri laki-laki itu. Apa kamu benar-benar serius dengan anak saya? Tanya Demo. Kini raut wajahnya benar-benar serius. Ardan meneguk ludahnya sendiri, lalu mengangguk tegas. Apa yang membuat kamu benar-benar yakin dengan anak saya? Ardan berpikir sejenak,
mengingat perasaan aneh yang menjalar di tubuhnya saat pertama kali melihat matahari. Entah kalian percaya atau tidak, tapi ini benar-benar dari lubuk hati saya. Sebelumnya saya tidak pernah merasakan yang namanya jatuh cinta. Bahkan dengan istri saya sekalipun. Krisan membuka mulutnya untuk menyela, namun Ardan terlebih dahulu menyahut. Tolong dengarkan cerita saya dulu. Saya tidak ingin membuat kalian salah paham jika kalian menyela. Biarkan dia dicap tidak sopan. Tapi kenyataannya Ardan memang tidak suka ada orang yang menyela ucapannya, selain matahari tentunya. Dulu, saya menikah dengan istri saya karena perjodohan. Saya tidak mencintainya sama sekali. Walaupun begitu di dalam hati, saya selalu menanamkan kepercayaan bahwa cinta datang karena terbiasa, namun sepertinya itu sia-sia. Karena sampai istri saya meninggal pun, saya tidak memiliki perasaan apa-apa, jelas Ardan. Kalau gak cinta kenapa bisa jadi anak? Ujar Krisan sinis. Daffodil dan Demo mengangguk setuju. Ardan tersenyum tipis, mengingat kejadian yang sudah berlalu itu. Saya tidak mau munafik. Bagaimanapun saya laki-laki normal. Hidup bersama seorang perempuan cantik dan harus menahan hasrat seksual itu sangat sulit. Namun, saya tetap menahan diri agar tidak melakukannya, sampai saya benar-benar mencintainya. Namun, pertahanan yang saya lakukan runtuh begitu saja saat saya melihat alam. Istri saya menangis di kamar. Dia melontarkan kata-kata yang begitu menyakitkan saat saya selalu menolak untuk menyentuhnya. Backflash. Seorang perempuan cantik sedang menangis seorang diri di dalam kamarnya saat mengingat bahwa suaminya sendiri belum pernah menyentuhnya sejak hari pernikahan beberapa bulan lalu. Hiks, kenapa? Kenapa Mas Ardan gak mau menyentuhku? Apakah aku terlalu menjijikkan? Hiks. Tangisan yang begitu memilukan itu menyayat hati seorang laki-laki yang bersembunyi di balik pintu. Dia menghela nafas, sudah sering dia melihat istrinya menangis karena hal ini. Ardan berjalan menghampiri istrinya. Dia memeluk tubuh mungil itu hingga membuat sang istri tersentak kaget. Mas Ardan. Sejak kapan? Ardan melepaskan pelukannya, dia berdiri di depan istrinya, lalu mengelap sisa-sisa air mata yang masih menggenang. Maaf, hanya itu yang mampu Ardan ucapkan. Tangisan Sakura kembali pecah. Dia memukuli dada Ardan keras. Kenapa? Kenapa Mas? Apa aku semenjijikan itu sampai kamu tidak mau menyentuhku? Ujarnya sambil terisak. Ardan menggeleng, lalu kembali menarik tubuh Sakura ke dalam pelukannya. Bukan begitu aku hanya belum bisa melakukannya. Kenapa Mas? Beri aku penjelasan. Ardan menghela nafasnya, lalu dia menatap mata Sakura dalam. Mungkin ini sedikit menyakitkan, namun Ardan harus mengatakannya. Maaf, aku masih belum mencintai kamu. Aku tidak ingin melakukannya sampai benar-benar aku mencintaimu, Sakura. Sakura menundukkan kepalanya, air matanya kembali mengalir. Gak apa-apa Mas. Aku gak apa-apa kalau kamu melakukan itu tanpa memiliki perasaan cinta kepadaku. Ardan menatap Sakura terkejut. Sakura membalas dengan senyuman manis. Mas, walaupun kamu belum mencintai aku gak masalah kalau kamu menyentuhku. Itu sudah kewajiban aku untuk melayani kebutuhan biologis suamiku sendiri. Malah aku jadi seneng bisa melayani kamu dengan baik. Ardan menggeleng tidak setuju. Gak bisa begitu dong aku malah akan merasa bersalah kalau begitu. Gak apa-apa Mas. Seenggaknya, kamu melakukan itu bukan untuk keperluanmu sendiri, tapi juga keperluan bersama. Maksudnya, Mas, aku tahu kamu tidak mencintaiku, mungkin tidak akan pernah. Tapi Mas, tolong izinkan aku untuk mengandung anak dari laki-laki yang aku cintai ini. Izinkan aku untuk merasakan bahagianya mengandung anak dari laki-laki yang aku cintai. Itu saja cukup untukku Mas. Jika sampai aku melahirkan dan kamu belum bisa mencintai aku juga. Sakura menghentikan ucapannya,
lalu dia menarik nafasnya yang tiba-tiba terasa sesak. Kamu bisa mencari cinta sejati kamu sendiri, Mas. Maaf, karena keegoisanku, kamu jadi terikat dengan pernikahan ini. Ardan langsung memeluk tubuh istrinya erat. Perasaan bersalah membuat hatinya sesak. Mas, panggil Sakura dengan suara paruh. Kenapa? Sentuh aku, Mas. Tolong sentuh aku. Setidaknya izinkan aku untuk mengandung anakmu, Mas. Backflashen. Begitu ceritanya. Saya juga selalu memperlakukannya dengan baik. Selalu bersikap selayaknya suami yang mencintai istrinya. Namun perasaan itu tidak pernah muncul. Dan anehnya, perasaan menggelitik yang membuat saya senang itu muncul saat saya pertama kalinya bertemu dengan matahari di rumah sakit. Dan saat itulah saya sadar bahwa saya mencintai matahari. Dedeka terdiam. Mereka sedikit terharu mendengar cerita masa lalu Ardan. Memang tidak mudah hidup bersama orang yang tidak kita cintai. Apalagi jika orang itu sangat bertolak belakang dengan kita. Ardan benar-benar hebat bisa melalui hari-harinya di masa lalu. Dedeka dan autor mengakui itu. Kini Demo menepuk pundak Ardan, seolah menyalurkan kekuatan kepadanya. Kamu benar-benar laki-laki hebat, ujar Demo. Krisan ikut-ikutan menepuk pundak Ardan juga, gue bener-bener salut. Ardan tersenyum tipis, dia sedikit terharu melihat respon calon keluarganya ini. Lalu matanya beralih kepada Daffodil yang hanya diam saja di kursinya. Ardan melihat Daffodil beberapa kali mengusap matanya. Demo yang menyadari tatapan Ardan langsung menyahut. Biarkan saja, anak itu memang sedikit melau, ujarnya. Ardan tersentak. Namun tak ayal dia tersenyum. Dia pikir Daffodil adalah orang yang paling tegas dan kuat saat dilihat dari penampilannya. Ternyata. Jadi instruksi Ardan. Dia hampir lupa menyampaikan niat tujuannya datang ke sini. Hanya gara-gara cerita masa lalu, dia tidak boleh ikutan melau seperti Daffodil. Saya datang ke sini untuk meminta restu dari Om dan keluarga sekalian untuk menjadikan matahari sebagai istri saya, ucap Ardan tegas. Demo terdiam. Dilihatnya Ardan yang begitu serius dengan ucapannya. Apa kamu datang ke sini untuk melamar anak saya, Matahari? Ardan mengangguk mantap. Kini dia membalas tatapan mata Demo. Hanya keyakinanlah yang ada pada dirinya saat ini. Apa kamu benar-benar serius? Ardan mengangguk lagi. Kamu bisa menjaganya, membahagiakannya. Atta masih belum cukup dewasa untuk menjadi ibu serta istri yang baik. Dia masih manja bahkan sedikit kekanakan. Apakah kamu benar-benar mau menerima kekurangannya? Iya Om, saya mau. Dan saya menerima kekurangan Atta, ujar Ardan mantap. Sekali lagi, Demo melihat keseriusan di diri Ardan. Dia menghela nafas, semoga keputusannya tepat. Baiklah, kalau begitu kamu boleh. Gak boleh. Totong seseorang dengan cepat. Ardan dan Dedeka menatap kaget ke arah orang itu. Bunda, ujar Daffodil heran. Sepertinya bundanya itu tadi begitu semangat ingin menjadikan Ken cucunya. Dan sekarang saat ada kesempatan perempuan paruh baya itu malah menolaknya. Sayang, timpal Demo. Jauti berjalan mendekat ke arah mereka. Dia menatap Ardan dan suaminya bergantian. Sedangkan hati Ardan sudah berdebar bukan main. Tinggal selangkah saja, masih saja ada gangguannya. Gak boleh, ujar Jauti lagi. Loh bun, tapi kenapa? Gak boleh nolak maksudnya. Jauti menyengir lebar. Lalu dia memeluk tubuh Ardan erat. Ya ampun, calon mantuku. Dia tersenyum senang. Demo dengan segera menarik tubuh istrinya. Dia menatap tajam ke arah Ardan. Jangan peluk-peluk istri saya. Saya terima nikah dan kawinnya Sang Bunga Matahari binti Sang Demo dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Bagaimana para saksi sah? Hahaha. Ardan meraupkan tangan dinginnya ke wajah. Dia menatap Matahari yang duduk di sampingnya. Ardan tersenyum lebar kala mata Matahari bertemu dengan matanya.
Dia mendekatkan tangannya untuk dicium oleh Matahari lalu disambung dengan dia mencium kening istrinya. Cantik banget istriku ini. Matahari tersenyum malu, dia langsung memalingkan wajahnya ke samping. Melihat sang bunda yang sibuk mengelap air matanya. Mata Matahari ikut berkaca-kaca, lalu dia berjalan menghampiri bundanya. Bunda, sapa Matahari. Jauti langsung memeluk tubuh anak bontotnya. Dia terisak keras di pelukan Matahari. Matahari pun ikut menangis di pelukan bundanya. Bunda gak ngangka kamu udah nikah. Padahal seingat bunda, kamu masih belajar jalan. Isak Jauti. Matahari tersenyum tipis sembari mengusap punggung perempuan yang telah melahirkannya itu. Baik-baik ya ta. Kamu anak bunda yang paling kecil, yang sekarang udah punya kehidupan baru. Bunda cuma pingin satu, kamu selalu bahagia. Iya bunda. Heh, malah pada tangis-tangisan, ucap Demo menghampiri. Matahari lepaskan pelukannya, beralih memeluk tubuh Demo. Ayah. Demo membalas pelukannya, tak terasa sebutir air mata menetes dari pelupuk matanya. Anak ayah sudah besar. Demo mengusap punggung Matahari. Jadi istri yang baik ya nak, nurut sama suami. Jadi istri serta ibu yang baik, sambungnya. Matahari mengangguk lalu melepaskan pelukannya. Ata sayang ayah sama bunda. Demo dan Jauti memeluk Matahari. Tak ingin ketinggalan Krisan, Daffodil dan Daisy ikut bergabung memeluk adik beserta orang tuanya. Ardan yang melihatnya hanya tersenyum tipis. Pemandangan yang sangat mengharukan sekali. Ardan beranjak dari tempatnya dan menghampiri satu keluarga yang sedang menangis haru itu. Ardan berdehem pelan untuk menyadarkan mereka karena kehadirannya. Kompak, satu keluarga itu saling melepaskan pelukannya dan terkekeh. Kini Demo beralih memeluk tubuh Ardan. Jaga anak ayah Ar. Beri Ata kebahagiaan yang belum bisa ayah berikan. Ayah percaya sama kamu. Iya ayah. Ardan akan selalu menjaga dan membahagiakan Ata. Demo mengangguk dan melepaskan pelukannya. Kini giliran Jauti yang memeluk Ardan. Jangan pernah membentak Ata ya Ar saat dia tidak sengaja membuat kesalahan, pesan Jauti. Tegur Ata pelan-pelan, karena dia itu cengeng. Kalau marah susah dibujuknya, kayak anak kecil, sambungnya. Ardan terkekeh untuk menanggapi. Namun dia juga langsung mengangguk mengiyakan. Lalu Jauti melepaskan pelukannya dan digantikan oleh Daffodil, Krisan dan Daisy yang memeluknya bergantian. Kamu capek? Tanya Ardan saat melihat Matahari beberapa kali mengelus kakinya. Lumayan, jawabnya. Duduk aja, tamunya juga masih pada makan. Matahari menurut, dia duduk di kursi khusus pengantin. Mau aku pijit? Apanya? Kakinya lah. Enggak usah mas, tolak Matahari halus. Ardan menghembuskan nafasnya, lalu ikut duduk di samping Matahari. Kamu cantik banget sih, ucap Ardan sembari menatap intens istrinya. Masa sih? Tanya Matahari malu-malu. Iya, jadi gak sabar, ujar Ardan sambil tersenyum. Heh, gak sabar apa? Sahut seseorang yang mengagetkan Ardan dan Matahari. Astagfirullah. Dateng-dateng ngagetin orang aja lo, jomblo. Sungut Ardan kepada Raden. Emang siapa lagi yang jomblo kalau bukan Raden? Readers juga banyak deng yang jomblo. Waka. Raden mendengus lalu dia menyempil untuk duduk di tengah-tengah antara Ardan dan Matahari. Ngapain sih? Kesal Ardan. Duduk. Ya jangan di sini dong. Ini khusus buat gue sama istri gue. Lah ngapa? Kan sama-sama kursi. Tanya Raden polos. Ini kan kursi pengantin, jomblo. Geram Ardan. Jika tidak banyak orang, sudah dia pastikan akan menjitak kepala Raden sampai puas. Nah, itu tujuan gue. Ardan mengernyit tak paham. Biar bisa cepet nyusul kalian nikah. Kan kursi di sini lebih tinggi dari yang lain. Siapa tahu ada cewek cantik yang naksir sama gue kan bisa langsung gue ajar ke kuah. Benar-benar, pletak, adau, teriak Raden saat kepalanya dijitak keras oleh Ardan.
Lagian suruh siapa membuat Ardan geram dengan tingkahnya yang sangat-sangat menyebalkan itu. Turun gak, suruh Ardan. Raden menggeleng cepat, lalu dia menggandeng tangan Matahari yang di sebelahnya. Tentu saja Ardan yang melihat itu tambah berang. Matahari yang menyadarinya langsung melepaskan tangannya, dia segera bangkit menghampiri Ardan. Mas, turun, ujar Ardan mengabaikan panggilan Matahari. Raden mendengus, namun dia masih tidak takut juga. Laki-laki itu malah membaringkan tubuhnya di kursi pengantin. Para tamu yang melihat ke arah mereka malah tertawa. Lebih tepatnya menertawai Raden yang bersikap absurd. Matahari menggeram tangan suaminya, seraya mengelusnya lembut. Ardan memejamkan matanya guna mengatur emosi yang meledak di dalam tubuhnya. Tidak lucu kan, kalau acara pernikahannya kacau balau karena dia terlalu emosi menghadapi tingkah temannya yang jomblo ini. Ardan berbalik, lalu matanya menatap sekeliling dan menemukan seseorang yang ia cari. Dengan tatapan matanya yang tajam, Ardan mampu membuat orang itu melihat ke arahnya. Keduanya seakan berbicara lewat tatapan mata. Tak lama orang itu menghampiri mereka. Bawa dia pergi. Kalau masih gak mau, seret aja, suruh Ardan. Dia sudah terlanjur kesal. Kebayang gak sih, di hari pernikahannya, yang seharusnya penuh dengan sukacita malah dirusak oleh Raden dengan alasan agar bisa cepat menikah. Rasanya Ardan ingin mengubur tubuh Raden ke dalam Kinder Joy dan menjualnya dengan harga miring semiring-miringnya. Cek, bangun lo, suruh orang itu kepada Raden. Raden menggeleng tak mau, lalu dia membalikkan badannya sehingga membelakangi Ardan Matahari, dan orang itu yang tak lain adalah Doni. Dengan santai Doni merogoh ponselnya, lalu dia menempelkan ponselnya ke telinga. Entah menelpon siapa. Lalu tak lama kemudian, 4 orang bodyguard datang, langsung saja Doni menyuruh mereka untuk segera mengangkat Raden. Raden langsung berteriak kencang saat merasakan tubuhnya melayang. Aduh, lontong, gue masih belum kawin. Nikah maksudnya. Para tamu undangan berserta keluarga Matahari dan Ardan tertawa melihat tingkah Raden. Ada juga yang menatap kasihan. Padahal masih muda, tapi udah gak waras, celetuk perempuan cantik yang duduk sendirian. Namun tak lama kemudian, tatapannya tidak sengaja bertemu dengan Raden yang sedang diangkat keluar itu. Perempuan itu dapat melihat mata Raden mengedip genit ke arahnya. Udah dong mas, masa cemberut terus dari tadi, ujar Matahari seraya menghapus makeup di wajahnya. Jika kalian ingin tahu, acara pernikahan mereka sudah selesai dari 30 menit yang lalu. Sekarang mereka sudah berada di dalam kamar hotel, tempat mereka mengadakan pernikahan. Sebel aja yang, siapa coba yang mau acaranya dirusak sama orang gila. Sungut Ardan, kini dia sudah merebahkan tubuhnya di kasur. Ya udah gak apa-apa, udah lewat ini. Tamunya juga malah pada terhibur. Cek, gak taulah. Matahari menghela nafasnya, lalu dia berjalan ke arah kamar mandi. Badannya benar-benar lelah, dia membutuhkan air dingin untuk menyegarkan tubuhnya. Setelah beberapa menit kemudian Matahari selesai dengan ritual mandinya. Namun dia berdecak saat melupakan sesuatu yang wajib dia bawa ke kamar mandi. Baju ganti. Matahari tidak membawa baju ganti. Dan sekarang tubuhnya hanya terbalut dengan handuk yang hanya mampu menutupi sebatas dada dan setengah pahanya. Matahari mengacak rambutnya kesal. Masa dia harus keluar dengan menggunakan handuk saja sih? Walaupun mereka sudah menikah, Matahari tetap malu. Apalagi ini malam pertama mereka. Catat baik-baik, malam pertama. Ingin rasanya Matahari berteriak kencang. Karena terlalu lama di dalam kamar mandi, Ardan mengetuk pintunya dengan cepat. Yang, udah selesai belum? Tubuh Matahari menegang, jantung berpacu lebih kencang. Dia menenangkan dirinya lalu menjawab. Udah selesai kok mas, teriak Matahari. Dengan ragu dia melangkahkan kakinya menuju pintu. Matahari terdiam sejenak sebelum membuka pintu. Ceklek.
Matahari memasang senyum kaku saat melihat Ardan yang berdiri tepat di depan pintu. Dia berjalan cepat melewati Ardan. Namun Ardan terlebih dahulu mencekal tangan Matahari. Dia tersenyum tipis saat melihat raut gugup istrinya itu. Ardan menarik tubuh Matahari dan mendekapnya erat. Dia mengendus leher Matahari sampai ke depan telinga istrinya. "Kamu cantik banget, aku makin gak sabar." "Ah, Mas, pelan-pelan." Ini udah pelan yang. Jangan dielus kayak gitu." Geli. "Tapi enak kan?" Matahari mengangguk. "Tapi sakit. Sebentar doang kok, biar enak nanti mainnya." "Ah, sakit banget Mas." Ardan menghela nafas, lalu bangkit dari duduknya. "Kalau gitu aku panggil tukang urut aja." Jangan. Nanti tambah sakit," cegah Matahari sambil cemberut. "Makanya jangan lari-larian. Keseleokan jadinya," omel Ardan. Pasalnya saat Ardan memuji Matahari, perempuan itu langsung berlari kencang ke arah kasur tanpa memperhatikan sekitar sehingga kakinya tidak sengaja terpeleset sendal. Mata Matahari kembali berkaca-kaca. Bibirnya melengkung ke bawah siap menumpahkan tangisannya. Ardan langsung saja memeluk tubuh istrinya erat. Bibirnya tersenyum sembari mengecupi kening istrinya. "Kok malah nangis sih?" tanya Arda lembut. Ingat perkataan Jauti, Ata itu cengeng. Seperti yang baca Waka, "Kamu tuh dari tadi ngomel terus." Matahari terisak. "Aku gak ngomel sayang. Aku cuma khawatir." Matahari semakin mengeratkan pelukannya dan menyembunyikan wajahnya di dada bidang Ardan. "Aku belum mandi loh," peringatnya. Gak papa. "Bau, sayang." Matahari mendongak menatap Ardan. "Kamu wangi. Aku suka." Ardan malah salah fokus ke arah bibir mungil istrinya itu. Dia menelan ludahnya sendiri lalu menatap mata sang istri. "Mau itu sekarang?" tanyanya ambigu. Matahari mengernyit bingung. "Apa? Itu loh." "Apa sih?" "Cek, malam pertama." "Mau." Pipi Matahari seketika merona. Dia kembali menenggelamkan wajahnya di dada bidang suaminya yang sandar abel itu. "Tetapi kan kaki aku masih sakit," gumamnya. "Kan mainnya bukan sama kaki." "Tetapi, cek, lama." Ardan langsung membaringkan tubuh Matahari dan menindihnya. Tangannya menumpu agar dia tidak sepenuhnya menindih tubuh mungil istrinya. Aku gak ngerti caranya," lirih Matahari. Ardan terkekeh geli lalu mengecup bibir istrinya itu cepat. "Biar aku aja yang kerja. Kamu cukup nikmatin aja. Mau kan?" tanya Ardan memastikan. Matahari terdiam, menatap suaminya sebentar lalu mengangguk. "Kalau kamu mau sekarang, ya udah hayu." Tanpa menunggu lama lagi Ardan langsung mencium bibir mungil Matahari. Setelah puas dengan bibir manis istrinya, ciumannya turun ke leher lalu menghisapnya kuat-kuat sampai meninggalkan bekas. Matahari melenguh pelan saat merasakan nikmat bercampur sakit. Ciuman Ardan dengan perlahan-lahan turun sampai di dua gundukan besar milik istrinya. Diremasnya pelan sampai membuat Matahari lagi-lagi melenguh. Namun tak beberapa lama Matahari mendorong tubuh Ardan. "Aduh, sakit," ujar Matahari sembari memegangi perutnya. Ardan seketika panik, lalu membantu mendudukkan tubuh istrinya. "Kenapa yang? Kok udah ngeluh sakit? Padahal belum masuk loh." Aduh, Mas kayaknya aku datang bulan deh." "Maaf, Mas. Gak sekarang gak papa kan?" sambungnya. Ardan terdiam sejenak lalu menggelengkan kepalanya. "Gak papa sayang." "Sial. Padahal udah siap tempur." "Duh pagi-pagi udah gendong-gendongan aja," celetuk Daffodil saat melihat adiknya yang sedang digendong oleh Ardan. "Kenapa digendong tanya Demo. "Gak bisa jalan yah," jawabannya santai sembari menurunkan Matahari. Ia tahu, yang semalam abis belah duren. Timpal Raden yang membuat orang-orang di restoran tempat mereka sarapan tertawa. "Sirik aja lo," ujar Ardan kesal. Dia masih kesal karena kemarin Raden membuat gaduh di acaranya, dan kesal karena dia tidak bisa malam pertamaan sampai seminggu ke depan. "Ken kemana bun?"
Tanya Matahari saat tidak melihat kehadiran Ken dan mertuanya. Itu, tadi Jeng Miranda pamit pulang duluan soalnya Ken rewel terus. Kenapa gak dikasih ke Ata aja? Ya kan gak mau ganggu pengantin baru. Kamu nih gimana sih? Matahari merona. Walaupun kenyataannya dia belum melakukannya bersama Ardan, namun keluarganya pada mengira bahwa dia sudah melakukan itu. Mas, panggil Matahari. Kenapa? Mau itu. Matahari menunjuk gambar es krim yang dipajang. Masih pagi yang. Gak boleh ah. Tapi pingin. Kekeh Matahari. Lo gak langsung hamilkan? Tanya Doni yang melihat tingkah Matahari. Ya enggak lah. Jawabnya ngegas. Slow aja dong. Mentang-mentang udah dibelah, timpal Raden. Mas Raden tuh ngomong apa sih? Gak nyambung banget. Bawa-bawa duren segala, sebal Matahari. Gue tuh ngomong elo yang udah diadau. Sakit bangsul. Raden meringis kesakitan saat tangannya berhasil dicubit Ardan. Jangan ngelantur lo pagi-pagi, ujarnya. Gue gak ngelantur. Emang kalian kan udah sakit. Seru Raden lagi saat merasakan cubitan di tangannya lebih keras. Lalu Raden menatap Ardan dengan raut pura-pura menangis. Tega amat lo sama gue, lirihnya. Minggat lo minggat, Hiks. Ya loh segeralah beri Raden jodoh doanya. Ardan mendengus, dasar tidak nyambung. Tanpa mau menanggapi lagi, Ardan kembali fokus kepada istrinya yang kembali merengek minta dibelikan es krim. Makan dulu yang. Tapi nanti beliin ya. Ardan menghela nafas, lalu menganggukkan kepalanya. Jika Matahari sudah menunjukkan sisi keimutannya, Ardan bisa apa? Matahari mengecup bibir Ardan cepat. Melupakan bahwa saat ini mereka sedang sarapan bersama di restoran hotel. Orang-orang yang melihatnya pun ikut senyum-senyum sendiri. Lalu mereka bergandengan mesra dengan pasangannya masing-masing. Menyisakan seorang jomblo yang menatap miris keuhuan orang-orang di sekitarnya tanpa memperdulikan perasaannya. Kok sampai gak bisa jalan gitu sih? Kamu pakai obat kuat apa gimana? Tanya Jauti saat mereka sudah selesai check out hotel. Dalam hati Ardan mendengus mendengarnya. Jadi sedari tadi orang-orang pada salah paham toh. Bukan bun, ini Ata semalam kepeleset sendal. Jadi kaki Ata keseleo, gak bisa jalan, jelas Matahari. Jauti dan Demo hanya beroh ria. Tak berapa lama kemudian, mobil jemputan mereka tiba di pelataran hotel. Bunda sama ayah pulang dulu ya Ta, pamit Jauti. Matahari mengangguk sembari melambaikan tangannya. Abang juga pulang Ta, timpal Defodil bersama istrinya. Matahari mengangguk lagi tak lupa ia mengucapkan terima kasih, lalu Defodil pergi diikuti oleh Krisan dan istrinya. Lalu keluarganya yang lain ikut berpamitan pulang hingga menyisakan Matahari dan Ardan berdua. Pulang yuk, ajak Ardan. Ayo, aku juga udah kangen banget sama Ken. Ardan terkekeh lalu mengecup kening Matahari lama. Let's go. Bersambung.